Makin panas, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, hina Habib Rizik Syihab. 2 laporan menunggu mereka di penjara. Nikita malah sesumbar, tidak takut. Nikita Mirzani tak gentar dipolisikan pendukung Habib Rizik Syihab. Artis Nikita Mirzani lagi jadi perhatian publik. Dia dianggap menghina imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Akibatnya, Niki, demikian sapaan akrab Nikita Mirzani, terancam dilaporkan ke polisi. Setidaknya, ancaman itu datang dari Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos. Habib Alwi menuntut Niki untuk meminta maaf terkait ucapannya. Sesumbar Instagram Story, Nikita Mirzani lontarkan kata umpatan dan tantangan. Meski tak menyebut nama, hal itu diduga untuk merespon ancaman para pendukung Habib Rizik Syihab, termasuk Habib Alwi. Para antek-anteknya tolol, fix, tidak dibuat-buat. Seru nih, lawan si cabul. Gue tungguin. Kata Nikita Mirzani di Instagram Story, Kamis 12 November. Sementara, di unggahan selanjutnya, bintang film komik 8 ini menggambarkan bahwa nomor telepon kantornya mulai mendapat teror. Tak takut, Nikita justru tertawa karena teror tersebut dirasa salah alamat. Mas atau mbak, pengikutnya yang sama-sama tolol. Yang disebar itu nomor telepon kantor kan? Nomor telepon penjual produk saya. Kalau mau beli produk, baru diladenin, kata Nikita. Kalau cuma menghina-hina, padahal muka-muka lo pada kayak babi, percuma. Bakalan diblok sama admin saya yang super kejam. Ujarnya lagi, diikuti emoji tertawa. Parahnya lagi, ternyata bukan hanya Nikita Mirzani, Dewi Tanjung juga ingin masuk penjara. Kader Partai PDI Perjuangan, Dewi Tanjung, terus-terus menyerang imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di media sosialnya. Yang terbaru, mantan artis ini mengaku tidak meyakini bahwa Habib Rizik Syihab memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa alasan yang membuat Dewi Tanjung tidak yakin. Dia menyebut bahwa sikap dan perbuatan Habib Rizik tidak mencerminkan seorang keturunan Rasulullah, seperti berkata kasar, bohong, dan lainnya. Keturunan Rasulullah itu, mulutnya tidak sampah, tidak berbohong, tidak menyebar fitnah dan hoaks, tidak memaki dan menghina orang lain seenaknya, dan tidak mesum. Jadi, kalau ada orang mengaku keturunan Rasulullah, apalagi mulutnya kasar dan tukang bohong, itu pasti keturunan palsu, tulis Dewi Tanjung. Selanjutnya, Dewi menilai orang yang mengaku Rizik Syihab berkaromah dan suci, maka orang itu sesat pikiran. Sebab, menurutnya, memuja manusia berlebihan bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak orang yang sesat menganggap Rizik Syihab itu suci dan berkaromah karena mengaku cucu Rasulullah. Ingatlah, jangan memuja manusia biasa, apalagi manusia ini penuh provokasi dan fitnahan. Pujalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sesuai ajaran agama Islam yang baik dan benar, bukan memuja cucunya. Jelas Dewi Tanjung. Dewi Tanjung mengatakan, jika memang Habib Rizik cucu Rasulullah, maka karomah yang dimiliki Rasulullah tidak serta-merta turun ke keturunannya. Tidak benar ada istilah keturunan Rasulullah yang berbuat dosa, langsung dosanya diampuni. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan dosanya diampuni langsung oleh Allah, apalagi keturunannya, pungkas Dewi Tanjung yang sepertinya sudah ingin menjadi ustazah. Oleh karena itu, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, bersiap-siaplah satu kamar di dalam penjara. Sebelum membahas laporan, ada yang menarik untuk saya sampaikan. Harusnya Nikita Mirzani dan Dewi Tanjung belajar dari YouTuber Korea yang heran mengapa kedatangan Habib Rizik bisa lebih heboh
dari BTS dan Blackpink. Untuk informasi, BTS dan Blackpink adalah girl band yang terkenal sedunia. Kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia kemarin telah menarik massa yang sangat banyak. Banyaknya jumlah massa, jamaah yang menjemput Habib Rizik tersebut membuat sejumlah orang keheranan, termasuk seorang YouTuber asal Korea Selatan yang dikenal sebagai Ujung Opa. Melalui video berdurasi 2 menit 22 detik yang diunggah pada Rabu 11 November, Ujung, itu namanya, mengaku bingung dengan situasi pada Selasa 10 November ketika puluhan ribu orang membanjiri Bandara Soekarno-Hatta. Aku kirain hari ini mudik atau lebaran atau Ramadan. Aku 18 tahun tinggal di Indonesia kan. Pertama kali begitu, ramai, ujarnya. Sembari menunjukkan sejumlah video yang Ujung mengaku sebelumnya ia mengira telah terjadi demo. Tetapi, ia tidak mengetahui ternyata puluhan ribu orang yang memadati jalanan tersebut adalah jamaah dari Habib Rizik. Aku jujur, seumur hidup pertama kali aku lihat seramai ini. Tadi aku dengar-dengar orangnya harus keluar dari Jakarta, tidak jadi keluar-keluar, tidak sampai di bandara, lanjut dia. Lebih lanjut, ia kemudian membandingkan situasi tersebut dengan kehadiran idola K-pop seperti BTS dan Blackpink. Sepertinya BTS dan Blackpink kalau datang di Indonesia kaget melihat ini di bandara, ucap dia. Ada yang bisa kasih tahu? Soalnya itu bagi orang asing, termasuk aku. Kok bisa begitu ya? Karena benar-benar membingungkan. Maaf ya, tolong kasih tahu siapa beliau ini, pungkasnya. Oleh karena itu, Nikita Mirzani, mulutmu harimaumu, bersiaplah. Ustadz Maher marah besar, ancam kepung rumah Nikita Mirzani, kerahkan 800 laskar. Ini tidak main-main. Pernyataan Nikita Mirzani yang menyebut Habib Rizik Syihab atau HRS sebagai Habib penjual obat berbuntut panjang. Penceramah Ustadz Maher At-Tawalibi meminta Nikita Mirzani segera menyampaikan permintaan maaf di depan publik jika mau damai. Ia menyebut Nikita harus menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf karena telah menghina Habib Rizik Syihab. Saya, Maher At-Tawalibi, menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan, merendahkan imam besar kami, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat, ucap Ustadz Maher dalam video yang dibagikan di akun Twitter dan viral. Maher menyebut Nikita Mirzani tidak layak menghina Habib Rizik Syihab karena imam besar FPI itu merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menghina seorang ulama. Apalagi beliau adalah cucu di antara cucu baginda Rasulullah SAW. Katanya, kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh, sambung Maher. Maher mengancam akan mengerahkan 800 laskar pembela ulama untuk mengepung rumah Nikita Mirzani jika tak segera minta maaf. Kepadamu hai babi betina lonte penjual selangkangan, saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka. Saya, Maher At-Tawalibi, beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu, tegas Maher. Maher mengatakan dia bersama laskar pembela ulama rela mengucurkan darah demi membela cucu Nabi Muhammad SAW. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah SAW, pungkas Maher. Dan selanjutnya, laporan kedua. Nikita Mirzani ultimatum Habib Alwi Al-Atos. Habib Alwi mengultimatum Nikita agar segera membuat klarifikasi dan meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Teruntuk Nikita Mirzani yang terang-terangan telah memberani menghina Habib Rizik dan telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat.
Apabila statement yang telah Anda sampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam, Anda tidak klarifikasi dan tidak meminta maaf, maka niscaya saya Habib Alwi Al-Atos akan memberi pelajaran kepada ente. Camkan ucapan saya baik-baik, kata Habib Alwi. Bagaimana menurut pendapat Anda?